Horas buat kita semua sahabat Batakpedia. Dalam video kali ini, Batakpedia akan membahas tentang kisah kesaktian Sisingamangaraja ke-12 dalam Perang Tangga Batu. Sebelum kita membahas kisah ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan di media sosial kalian supaya generasi muda masyarakat Batak tidak buta dengan kisah sejarah perjuangan nenek moyang mereka di Tanah Batak. Pada kira-kira tahun 1867, setelah tersiar kabar di Toba, Humbang dan sekitarnya bahwa pasukan Belanda telah menduduki Silindung dan juga sudah mulai berusaha menjalankan politik pemerintahannya, maka pada waktu itu, Raja Sisingamangaraja ke-12 mulai sibuk mengunjungi raja-raja yang ada di Toba untuk merundingkan bagaimana sikap bila pasukan Belanda datang memasuki Toba serta daerah-daerah lain yang belum pernah dikunjungi atau diserbu. Maka, segenap lapisan rakyat Batak mencapai mufakat dan bertekad untuk tetap melawan pasukan Belanda yang tidak tahu adat itu. Sewaktu Raja Sisingamangaraja ke-12 beserta rombongannya melintas dari Tampahan Tangga Batu menuju Sihatandohan Humbang, pejuang-pejuang dari Tampahan Tangga Batu, yaitu Ompu Badia Porhas Tampu Bolon dari Tangga Batu, menerima anjuran atau penegasan supaya pertahanan yang sekuat-kuatnya dibentuk di sekitar Tangga Batu karena letaknya yang strategis untuk dijadikan sebagai benteng pertahanan dan mudah membendung serangan yang datang dari arah Silindung. Maka dengan serentak, bergiatlah seluruh rakyat mendirikan satu benteng atau markas di Tangga Batu berupa satu los yang dikelilingi parit dan diperlengkapi dengan tempat-tempat penembakan, dan masing-masing anggota atau pengawal mempunyai lubang perlindungan. Benteng tersebut sampai sekarang bernama Benteng Tanjing. Jalan untuk memasuki benteng itu hanya satu dan itu pun sangat sempit serta dikelilingi oleh lembah-lembah. Sekitar bulan Februari tahun 1867, pasukan Belanda sangat berniat untuk mendekati Tau Toba dan tanah Toba Holbung guna melebarkan tanah jajahannya, dan telah mengambil keputusan untuk melakukan penyerbuan dengan dibantu oleh para penunjuk jalan. Salah seorang yang terkenal di antara para penunjuk jalan ini adalah Raja Pontas. Rencana penyerbuan ini telah sampai ke telinga rakyat Toba Holbung, dan atas pimpinan Raja Sisingamangaraja ke-12 sendiri, rakyat Toba dan Humbang bersatu padu membendung serangan pasukan Belanda tersebut, dan terjadilah pertempuran di Simomok Bahal Batu. Saking hebatnya peluru-peluru dari pasukan Belanda yang dianggap serba modern pada waktu itu, pasukan Raja Sisingamangaraja ke-12 pun mundur dengan teratur. Tetapi, pasukan Belanda pun langsung kembali ke pangkalannya di Silindung karena telah jelas baginya bahwa rakyat masih tetap bersatu dan tidak ada gunanya menyerbu Toba mengingat banyaknya rakyat yang melawan mereka. Pada tahun 1878, yaitu kira-kira 2 tahun kemudian, setelah pasukan Belanda menganggap bahwa infiltrasi kaki tangannya telah mulai berhasil, berangkatlah pasukan Belanda kembali ke Toba dengan kekuatan yang lebih besar. Penduduk Toba Holbung dan sekitarnya pun, tatkala mendengar rencana penyerbuan itu, berkumpul di Tangga Batu untuk mengadakan perlawanan. Atas bantuan penunjuk jalan yang baru, yaitu Onggung Raja Guguk dari Huta Ginjang, dengan ditemani oleh Raja Pontas, setelah diketahui bahwa jalan dari Tangga Batu sudah dihempang, pasukan Belanda pun mengambil jalan lain, yaitu turun dari Huta Ginjang menuju Meat. Ketika pasukan rakyat mengetahui bahwa pasukan Belanda sudah berada di Meat, terjadilah pertempuran di sepanjang Gurgur Tampahan. Pada saat itu barisan rakyat dari sebelah atas dan pasukan Belanda dari bawah, tembak-menembak memuncak sangat serunya sampai pasukan rakyat Toba kehabisan peluru. Karena Belanda sudah mulai naik dari lembah Meat menuju ke atas yaitu Tampahan, pasukan rakyat mengumpulkan batu-batu besar serta tiang-tiang yang disebut dengan basiha yang tadinya akan dipakai untuk mendirikan sopo dan rumah. Pasukan rakyat pun kemudian menggulingkan batu-batu besar tersebut ke arah pasukan Belanda yang sedang berusaha mendaki ke atas. Perlawanan dengan cara menggulingkan batu ini membunuh kurang lebih 20 orang pasukan Belanda. Sesampainya pasukan Belanda di Gurgur, mengganaslah mereka. Mereka secara membabi buta membakar hangus banyak kampung, harta benda rakyat dirampas, dan ternak-ternak pun dihabiskan. Pasukan rakyat Toba mundur ke pangkalannya masing-masing, tapi di Lintong Nihuta, rakyat masih mengadakan perlawanan walau akhirnya terpaksa mundur juga. Pasukan Belanda meneruskan perjalanannya ke arah Tarabunga setelah Lintong Nihuta habis dibakar.
rakyat di Tarabunga pun tidak mau menerima kehadiran pasukan Belanda. Alhasil, sama seperti nasib Lintong Nihuta, Tarabunga juga di bumi hanguskan oleh pasukan Belanda. Pasukan Belanda lalu mendirikan markasnya atau tangsi di Laguboti dan Balige. Dari tempat-tempat inilah mereka mengadakan serangan-serangan ke kampung-kampung yang ada di sekitar Toba Holbung. Walaupun Belanda telah mendirikan tangsi-tangsi tersebut, semangat perjuangan rakyat semakin lama semakin bergelora. Dan satu-satunya bius yang tidak mau menyerah adalah Tangga Batu yang ditempati oleh Badia Porhas Tampu Bolon yang telah menerima nasihat dari Raja Sisingamangaraja ke-12 agar tetap mengadakan perlawanan terhadap musuh bermata putih. Berkali-kali suruhan Belanda datang ke Tangga Batu untuk menawarkan perdamaian. Namun, setiap suruhan Belanda itu sampai di Tangga Batu, tetap kabar tidak enak yang sampai ke telinga mereka, sehingga akhirnya pasukan Belanda dari Laguboti berangkat ke Tangga Batu untuk menggempur rakyat yang tidak menuruti keinginannya. Rakyat menyambut kedatangan pasukan Belanda itu dengan perlawanan yang gigih, sementara benteng Tanjing di Tangga Batu kembali dipergunakan oleh pasukan rakyat sebagai tempat pertahanan yang istimewa. Pada saat kedatangan pasukan Belanda yang pertama, sebuah kampung bernama Lumban Siagian yang letaknya dekat dengan benteng Tanjing dapat diduduki oleh pasukan Belanda. Akan tetapi maksudnya belum tercapai karena pasukan rakyat masih tetap bertahan, sehingga ketika pasukan Belanda kembali ke markasnya, kampung Lumban Siagian dibakar dengan maksud supaya jangan ada lagi tempat musuhnya. Pada kedatangan musuh kedua kalinya, satu kampung bernama Huta Bagasan yang lebih dekat lagi dengan benteng Tanjing dapat juga diduduki oleh pasukan Belanda. Akan tetapi maksudnya yang sebetulnya belumlah tercipta dan waktu pulang ke Laguboti, kampung ini pun hangus dibakar oleh pasukan Belanda dengan lebih dulu mengambil semua harta benda serta padi milik rakyat di sana. Dengan adanya pembakaran serta perampasan-perampasan tersebut, rakyat pun menjadi semakin ganas, dan benteng Tanjing pun ditambah lagi kekuatannya dengan sanak saudara serta famili dari daerah-daerah lain. Akhirnya, karena benteng Tanjing tidak dapat direbut begitu saja oleh pasukan Belanda, maka dengan taktik baru, yaitu dengan mendirikan satu tangsi kecil baru di Gurgur dan diperlengkapi dengan sebuah meriam, pasukan Belanda mengadakan pertempuran-pertempuran dengan jarak jauh dan menembaki Tanjing beberapa puluh kali dari Gurgur. Pasukan rakyat menjadi bingung sebab belum pernah mendengar dentuman sebegitu hebat, dan disebabkan los-los dalam pertahanan mereka sudah rusak binasa, maka pasukan rakyat pun meninggalkan pertahanan tersebut waktu malam. Sebagian dari barisan rakyat tersebut di bawah pimpinan Badia Porhas Tampu Bolon mengundurkan diri ke Sigaol menggunakan Solo. Dengan jatuhnya benteng Tanjing, Belanda menganggap bahwa keamanan akan tercapai dan pemerintahan akan lancar diatur, sehingga para raja Ihuatan baru mulai diangkat. Di antaranya yang terkenal ialah R.O. Batu Tahan di Siahaan Balige. Namun sangkaan tersebut tidak tepat, sebab Raja Sisingamangaraja ke-12 pun lebih berusaha lagi mengatur barisan rakyat, dan pada suatu waktu, penyerbuan atas tangsi-tangsi Belanda digerakkanlah dari danau dan darat. Tetapi penyerangan yang dilakukan rakyat kali ini tidak berhasil karena tidak serentak. Raja Sisingamangaraja, dengan menunggang kuda putih atau Hoda Sihapaspili, beserta rombongannya menyerang dari arah Lumban Gorat, tetapi dari kaki tangannya, Belanda dapat mengetahui serangan tersebut dan terus menggempur rombongan Raja Sisingamangaraja ke-12. Dalam pertempuran tersebut, lengan kiri Raja Sisingamangaraja ke-12 terkena peluru tetapi tidak berbahaya dan dapat juga mengundurkan diri ke Sihatandohan. Dari tempat ini, Raja Sisingamangaraja ke-12 kembali ke Bakara. Dengan gagalnya penyerangan ini, maka Raja Sisingamangaraja ke-12 pun berpikirlah lebih jitu, yaitu dengan menggerakkan rakyat seluruhnya untuk mengadakan pertempuran secara sanggar-sanggar ladang, atau gerilya, sedangkan pertempuran secara besar-besaran pun ditiadakan. Badia Porhas Tampu Bolon pun mengadakan perlawanan dengan cara-cara yang dianjurkan oleh Raja Sisingamangaraja ke-12, sehingga karena Belanda tidak dapat menangkapnya, seorang utusan bernama Dr. Nomensen, seorang pendeta, dikirim untuk berunding dengan Badia Porhas untuk menawarkan perdamaian ke Sigaol dengan menawarkan perjanjian, apabila perdamaian diterima, maka jabatan Jai Hutan atau Raja Hutan akan diberikan sebagai hadiah. Pada waktu kedatangan utusan tersebut, keadaan rakyat sangat sulit dan persediaan makanan hampir tidak ada lagi,
ditambah pula dengan penyakit-penyakit yang timbul di beberapa tempat. Maka, tanpa sepengetahuan Raja Sisingamangaraja ke-12, Badiaporhas akhirnya setuju berdamai dengan memberikan syarat perdamaian dengan memperhatikan nasib rakyat, bahwa dengan adanya angkatan-angkatan Jaihutan baru yang sudah mulai menimbang-nimbang perkara dengan tidak adil, maka segala perkara mengenai apa sekalipun sebelum kedatangan Belanda, tidak boleh diperiksa atau ditimbang oleh Belanda dan para Jaihutan. Pendeknya, perkara lama jangan dibuka lagi. Syarat tersebut dapat diterima oleh Belanda, dan akhirnya diadakanlah perdamaian di Balige, dan Badiaporhas pun kembali ke Tangga Batu. Akibat perjuangan-perjuangan yang lewat, Badiaporhas jatuh sakit dan tidak dapat lagi meninggalkan kampung halamannya. Tetapi walaupun begitu, perjuangan tetap berkobar dalam sanubari hatinya. Hal ini ditandai dengan bahwa sewaktu didengarnya pasukan Belanda ditemani oleh R.O. Batutahan hendak menangkap Raja Sisingamangaraja ke-12 ke Marbun Bakara, maka beberapa orang bekas teman-temannya disuruh berangkat ke Marbun guna membantu pasukan Raja Sisingamangaraja ke-12. Pengiriman teman-teman tersebut akhirnya mendapatkan hasil, sebab dengan kedatangan barisan rakyat yang dikirimnya itu, Raja Sisingamangaraja ke-12 dapat mengetahuinya sehingga perlawanan dapat diatur dengan baik. Batutahan meninggal dalam pertempuran kali ini, dan mayatnya dibawa ke Balige. Raja Sisingamangaraja ke-12 pun meninggalkan Bakara dan mengundurkan diri beserta rombongannya dan keluarga ke pegunungan atau hutan Dairi, sebab pasukan Belanda sudah menggerakkan kaki tangannya dengan bersungguh-sungguh untuk menangkapnya. Pada tahun 1902, Badiaporhas meninggal dunia di Tangga Batu karena penyakitnya yang telah lama dideritanya. Pada tahun 1907, Raja Sisingamangaraja ke-12 gugur sebagai pahlawan sewaktu mengadakan perlawanan di daerah Dairi pada tanggal 17 Juni terhadap pasukan Belanda. Begitulah kisah perlawanan Sisingamangaraja ke-12 di Tangga Batu bersama rekan-rekan seperjuangannya. Selanjutnya, apa saja kisah kesaktian Sisingamangaraja ke-12 pada saat Perang Tangga Batu ini? Pertama, sewaktu rombongan Raja Sisingamangaraja ke-12 melalui Tangga Batu, karena di tengah jalan rombongan ingin minum, sedang mata air maupun bendar tidak ada nampak, dan panas teriknya matahari tidak tertahan lagi, maka di dekat kaki Dolok Tolong, diambil tongkatnya dan dengan tongkat tersebut, mata air dikorek dari tanah sehingga rombongan dapat minum. Sampai sekarang, mata air tersebut masih dipergunakan sebagai air minum di Kampung Palanggean. Kedua, sewaktu Raja Sisingamangaraja ke-12 tiba di Tangga Batu dan untuk merundingkan sesuatu dengan rakyat, waktu ketiadaan daging lagi untuk dimakan rakyat yang berkumpul, karena ternak-ternak kerbau dan lembu jauh tempat penggembalaannya di hutan Siliang Batu, maka dengan tiba-tiba kerbau milik seseorang bernama Pagonda Tampu Bolon dapat dipanggil datang ke kampung dan disembelih. Ketiga, bila Raja Sisingamangaraja ke-12 melintasi suatu daerah, segala orang tahanan atau beangan harus dilepaskan oleh orang yang menahannya. Pada suatu waktu, di Kampung Batubara Lumban Gaul, ada dua orang tahanan kepunyaan OR, Humbil Batubara. Namanya Saba Tampu Bolon dari Sibolahotang dan Libas Tampu Bolon dari Sitampulak. Ketika Raja Sisingamangaraja ke-12 melintas, penahanan atas kedua orang tersebut terus dijalankan, walaupun diketahui oleh OR Humbil tentang kedatangan Raja Sisingamangaraja ke-12. Setelah Raja Sisingamangaraja ke-12 tiba di kampung tempat orang beangan itu, maka nasihat diberikanlah kepada OR Humbil yang berbunyi, "Nirungrungan dona dapot bubu niharharan dona dapot sambil ahaina dapot bubu, dengke do ahaina dapot sambil manuk-manuk do asama molus ma'ahu, tama ingkon paluaonmu nahurajai." Maksudnya, bila saya datang yaitu Raja Sisingamangaraja ke-12, sepantasnya rakyatku harus dilepaskan. Pada saat itu OR Humbil tidak mau melepaskan tawanannya, dan tidak peduli atas nasihat Raja Sisingamangaraja ke-12, sehingga sewaktu rombongan Raja Sisingamangaraja ke-12 hendak meninggalkan kampung tersebut, maka dengan sekonyong-konyong angin topan yang sangat hebatnya terjadilah di kampung itu ditambah lagi dengan hujan yang sangat lebat, dan disusul pula oleh ular-ular yang bermacam-macam datang mengerumuni kampung tersebut. Seseorang bernama Panagalan Batubara dengan terus meminta ampun kepada Raja Sisingamangaraja ke-12, dan menganjurkan supaya kesalahan tersebut dapat dimaafkan di kampungnya dengan jalan pemberian somba-somba, juga supaya sama-sama bersantap.
Raja Sisingamangaraja ke-12 akhirnya memaafkannya, sehingga angin topan tersebut serta hujan tadi berhentilah, sedang ular-ular kembalilah ke asalnya tempat semula. Mendengar kejadian ini, kebesaran Raja Sisingamangaraja ke-12 bertambah pula, dan penduduk kampung tersebut pun mulailah mengikuti nasihat dan anjuran yang dikeluarkan oleh Raja Sisingamangaraja ke-12. Sampai di sini paparan kisah perjuangan Sisingamangaraja ke-12 di Tanggabatu dan kisah kesaktiaannya. Semoga kita sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Salam budaya.